Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Saat bertemu dengan orang baru, kesan pertama memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana hubungan tersebut akan berkembang. Tidak jarang, kita seringkali terlalu fokus pada upaya untuk memberikan kesan yang baik, namun tanpa sadar memperlihatkan sifat-sifat yang justru membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan menjauh. Penting untuk diingat bahwa interaksi awal ini adalah fondasi yang akan membentuk bagaimana seseorang melihat dan memperlakukan kita ke depannya. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa ada beberapa perilaku atau sifat yang bisa langsung menimbulkan red flag atau tanda bahaya bagi orang lain. Sifat-sifat ini, meskipun mungkin tidak disengaja, dapat memberikan kesan negatif dan menghambat proses membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dalam video ini, kita akan membahas 4 sifat utama yang seringkali dianggap sebagai red flag saat pertama kali kenalan dengan orang baru. Dengan memahami dan menghindari sifat-sifat ini, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam bersikap dan berinteraksi, serta mampu membangun hubungan yang lebih baik dan positif sejak awal. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat yang perlu dihindari agar tidak menjadi red flag di mata orang lain. Dengan mengetahui dampak negatif dari masing-masing sifat ini, kita bisa lebih waspada dan berusaha untuk memberikan kesan yang lebih baik pada pertemuan pertama dengan orang baru. 1. Pamer flexing. Pamer atau flexing adalah salah satu perilaku yang seringkali menimbulkan kesan negatif saat pertama kali berkenalan dengan seseorang. Flexing dapat diartikan sebagai tindakan memamerkan kekayaan, pencapaian, atau barang-barang mewah yang dimiliki dengan tujuan untuk membuat diri terlihat lebih unggul atau lebih sukses di mata orang lain. Meskipun mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan prestasi atau status, perilaku ini bisa menjadi bumerang dan justru menciptakan jarak antara kamu dan orang yang baru kamu temui. Ketika seseorang terlalu sering membicarakan tentang mobil mewah, rumah besar, gadget terbaru, atau liburan mahalnya, hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bahwa percakapan tersebut tidak seimbang. Ini bisa menciptakan kesan bahwa kamu adalah orang yang sombong dan lebih mementingkan materi dibandingkan hubungan interpersonal yang tulus. Apalagi jika orang yang baru kamu kenal tidak memiliki atau tidak bisa mengimbangi cerita tentang kemewahan tersebut, mereka bisa merasa minder, iri, atau bahkan marah. Selain itu, flexing juga bisa menimbulkan kesan bahwa kamu tidak peka terhadap perasaan dan kondisi orang lain. Misalnya, dalam situasi di mana kamu tidak mengetahui latar belakang ekonomi orang yang baru kamu temui, membicarakan tentang kekayaan bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sensitif. Orang lain mungkin merasa bahwa kamu tidak menghargai atau memahami situasi mereka, yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk melanjutkan hubungan. Di sisi lain, jika flexing dilakukan dengan maksud untuk mencari validasi atau penerimaan, ini bisa menunjukkan kurangnya rasa percaya diri. Orang yang merasa perlu memamerkan kekayaan atau pencapaiannya untuk mendapatkan pengakuan seringkali memiliki ketidakpercayaan diri yang mendalam. Alih-alih memberikan kesan positif, hal ini justru bisa membuat orang lain melihat kamu sebagai pribadi yang insecure dan kurang autentik. Untuk menghindari kesan pamer, penting untuk menjaga keseimbangan dalam percakapan dan lebih fokus pada topik-topik yang bisa membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Cobalah untuk lebih banyak mendengarkan dan menunjukkan ketertarikan pada kehidupan dan cerita orang lain, bukan hanya membicarakan tentang diri sendiri dan pencapaian pribadi. Dengan demikian, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan tulus tanpa harus bergantung pada flexing untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan. 2. Sugarcoating. Ngomongnya gede, ceritanya ketinggian. Sugarcoating adalah tindakan mempermanis atau membesar-besarkan cerita agar terdengar lebih baik atau lebih mengesankan daripada kenyataannya. Ini adalah salah satu perilaku yang seringkali dilakukan saat pertama kali berkenalan dengan seseorang dengan tujuan untuk memberikan kesan positif. Namun, sayangnya, perilaku ini seringkali berujung pada kebalikan dari yang diharapkan. Ketika seseorang mulai sugarcoating dalam percakapan, mereka cenderung menyampaikan cerita atau informasi yang terlalu dilebih-lebihkan.
Misalnya, seseorang mungkin mengklaim bahwa mereka memiliki pekerjaan yang jauh lebih tinggi dari kenyataan atau bahwa mereka telah mencapai prestasi-prestasi yang tidak sepenuhnya benar. Pada awalnya, ini mungkin tampak mengesankan dan menarik perhatian, tetapi seiring waktu, kebohongan kecil ini dapat terungkap dan menimbulkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah salah satu dampak negatif utama dari sugarcoating. Orang yang baru kamu temui mungkin awalnya percaya dan terkesan dengan cerita-ceritamu. Namun, ketika mereka mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar, mereka akan merasa tertipu dan kecewa. Ini bisa menghancurkan fondasi kepercayaan yang sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Selain itu, sugarcoating juga dapat membuat kamu terlihat tidak autentik. Orang cenderung menghargai kejujuran dan keterbukaan dalam sebuah hubungan. Ketika kamu terlalu sering membesar-besarkan cerita atau memberikan informasi yang tidak sepenuhnya benar, orang lain akan merasa bahwa kamu tidak bisa dipercaya dan tidak autentik. Mereka mungkin merasa bahwa kamu hanya peduli pada penampilan dan bagaimana kamu terlihat di mata mereka daripada berusaha untuk membangun hubungan yang jujur dan tulus. Ada juga risiko bahwa sugarcoating bisa membuat kamu tampak sombong atau angkuh. Ketika kamu selalu membicarakan tentang pencapaian-pencapaian besar atau hal-hal luar biasa yang telah kamu lakukan, ini bisa menciptakan kesan bahwa kamu mencoba menempatkan diri di atas orang lain. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dan akhirnya menjauh. Untuk menghindari kesan sugarcoating, cobalah untuk lebih jujur dan realistis dalam berbicara tentang diri sendiri dan pencapaianmu. Tidak ada yang salah dengan merasa bangga atas apa yang telah kamu capai, tetapi penting untuk menyampaikan cerita-cerita tersebut dengan cara yang jujur dan seimbang. Fokuslah pada aspek-aspek yang nyata dari dirimu yang dapat membuat orang lain merasa tertarik dan terhubung. Dengan demikian, kamu bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan autentik berdasarkan kepercayaan dan keterbukaan. 3. Mental ngemis. Mental ngemis merujuk pada perilaku yang menunjukkan ketergantungan berlebihan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan finansial atau materi, bahkan saat baru pertama kali bertemu. Perilaku ini bisa menjadi red flag besar karena menunjukkan kurangnya kemandirian dan tanggung jawab, serta bisa membuat orang lain merasa terbebani dan tidak nyaman. Ketika seseorang baru mengenalmu dan kamu langsung meminta dibayarin makan, minta ditraktir, atau bahkan meminjam uang, ini bisa menciptakan kesan bahwa kamu adalah orang yang kurang mandiri dan mungkin memanfaatkan kebaikan orang lain. Orang yang baru kamu kenal belum memiliki ikatan emosional atau tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansialmu, sehingga permintaan seperti ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan tidak pantas. Meminta sesuatu yang bersifat materi atau finansial pada pertemuan pertama juga bisa mengindikasikan bahwa kamu memiliki mentalitas mengemis, di mana kamu lebih suka bergantung pada orang lain daripada berusaha sendiri. Ini bisa menimbulkan kesan negatif bahwa kamu tidak mampu atau tidak mau mengatasi kebutuhanmu sendiri, yang pada gilirannya bisa membuat orang lain merasa enggan untuk melanjutkan hubungan. Lebih jauh lagi, perilaku ini bisa menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dan batasan-batasan pribadi mereka. Meminta uang atau bantuan finansial pada seseorang yang baru dikenal bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi dan batasan pribadi karena belum ada rasa saling percaya yang cukup untuk mendukung permintaan semacam itu. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dan enggan untuk melanjutkan interaksi. Selain itu, mental ngemis juga dapat mencerminkan rendahnya rasa percaya diri dan harga diri. Ketika kamu merasa perlu bergantung pada orang lain untuk kebutuhan dasar, ini bisa menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki keyakinan dalam kemampuanmu sendiri untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Orang yang baru mengenalmu mungkin melihat ini sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan yang bisa mengurangi rasa hormat dan ketertarikan mereka. Untuk menghindari kesan mental ngemis, penting untuk menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam pertemuan pertama. Cobalah untuk tidak meminta bantuan finansial atau materi dari orang yang baru kamu kenal, dan jika memang membutuhkan bantuan, usahakan untuk mencari solusi sendiri terlebih dahulu. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang mandiri dan mampu mengatasi masalah tanpa harus bergantung pada orang lain.
Dengan demikian, kamu bisa memberikan kesan yang lebih positif dan memungkinkan hubungan baru untuk berkembang dengan lebih sehat dan seimbang. 4. Terlalu berharap. Terlalu berharap pada seseorang yang baru dikenal adalah perilaku yang bisa sangat merusak hubungan yang baru tumbuh. Ketika kamu menempatkan ekspektasi yang tinggi atau beban emosional pada seseorang yang baru kamu temui, hal ini bisa membuat mereka merasa tertekan dan tidak nyaman. Hubungan yang sehat membutuhkan waktu dan proses yang alami untuk berkembang, dan terlalu berharap sejak awal bisa menghambat proses ini. Salah satu bentuk dari perilaku ini adalah mengharapkan orang baru tersebut untuk segera menjadi penyedia finansial. Misalnya, kamu mungkin berharap mereka selalu siap membayari segala kebutuhanmu, memberikan bantuan finansial, atau menjadi sumber uang dalam situasi mendesak. Ini bisa membuat mereka merasa dimanfaatkan dan merusak kepercayaan yang seharusnya dibangun secara bertahap. Selain itu, berharap seseorang yang baru dikenal menjadi superhero dalam hidupmu juga bisa sangat merugikan. Mengharapkan mereka untuk selalu ada, menyelesaikan semua masalahmu, atau memberikan dukungan tanpa henti, tanpa mempertimbangkan batasan dan kemampuan mereka, bisa membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Orang yang baru kamu kenal mungkin merasa bahwa ekspektasimu tidak realistis dan terlalu memberatkan, yang bisa membuat mereka merasa terbebani dan ingin menjauh. Menjadikan seseorang sebagai penyembuh luka-lukamu juga bisa menjadi masalah. Jika kamu baru saja bertemu dengan seseorang dan sudah mengharapkan mereka untuk menjadi penyembuh emosional bagi segala masalah dan luka-luka masa lalumu, ini bisa menjadi beban yang sangat berat bagi mereka. Setiap orang memiliki masalah dan beban emosional masing-masing, dan mengharapkan seseorang yang baru dikenal untuk segera memahami dan menyelesaikan masalahmu bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan kewalahan. Perilaku terlalu berharap ini juga bisa menunjukkan kurangnya kemandirian emosional. Orang yang baru kamu kenal mungkin melihatmu sebagai pribadi yang terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan kesejahteraan emosionalmu. Ini bisa menjadi red flag karena menunjukkan bahwa kamu mungkin belum siap untuk membangun hubungan yang sehat dan seimbang. Untuk menghindari kesan terlalu berharap, penting untuk memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang secara alami. Jangan menempatkan ekspektasi yang terlalu tinggi pada orang yang baru kamu kenal, dan berikan mereka waktu untuk mengenalmu dengan lebih baik tanpa beban tambahan. Fokuslah pada membangun fondasi hubungan yang kuat melalui komunikasi yang jujur, keterbukaan, dan saling menghormati batasan masing-masing. Dengan demikian, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Memahami dan menghindari sifat-sifat yang dapat menjadi red flag saat pertama kali berkenalan dengan seseorang adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang sehat dan positif. Dengan memahami dan menghindari keempat sifat ini, kamu bisa memberikan kesan pertama yang lebih positif dan memungkinkan hubungan baru untuk berkembang dengan lebih sehat dan harmonis. Ingatlah bahwa setiap hubungan membutuhkan waktu dan usaha untuk berkembang, dan dengan bersikap bijaksana dan menghormati orang lain, kamu bisa membangun hubungan yang lebih berarti dan berkelanjutan. Jadi, ketika kamu bertemu orang baru, ingatlah untuk tetap menjadi diri sendiri, bersikap jujur, mandiri, dan tidak menempatkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari red flag, tetapi juga membuka peluang untuk hubungan yang lebih baik dan penuh makna.